Sedangkan Abu Hanifah dan para sahabatnya Ats-Tsauri serta Auza'i berpendapat bacaan Al-Fatihah itu bukan suatu hal yang ditentukan atau diwajibkan. Bahkan jika seseorang membaca selain Al-Fatihah, maka ia tetap mendapatkan pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan Ramadan ini insyaallah untuk setiap harinya di bulan Ramadan ini kami dari channel Generasi Hijrah akan memberikan atau sharing tentang kajian Tafsir Ibnu Katsir ya. Dimulai dari surat Al-Fatihah. Baik, untuk pertemuan pertama kita akan mulai dari awal, yaitu surat Al-Fatihah ya, pembukaan. Surat Al-Fatihah ini disebut juga surat Makkiyah ya. Surat ke-1 memiliki 7 ayat. Surat Makkiyah itu adalah surat yang turun di Mekah atau sebelum hijrah. Surat-surat yang turun sebelum hijrah. Kemudian apabila ada surat yang turun setelah hijrah, itu adalah Madaniyah, surat Madaniyah. Berarti surat Al-Fatihah ini turun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Baik, langsung saja pendahuluan. Abu Bakar bin Al-Anbari meriwayatkan dari Qatadah. Ia menuturkan surat-surat dalam Al-Quran yang turun di Madinah adalah surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Bara'ah, Ar-Rad, An-Nahl, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Hujurat, Ar-Rahman, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, Asy-Syaf, Az-Zum'ah, Al-Munafikun, At-Taghabun, At-Talaq, dan ayat Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu sampai pada ayat ke-10 Az-Zalzalah dan An-Nasr. Semua surat di atas diturunkan di Madinah dan surat yang lainnya diturunkan di Mekah. Jumlah ayat di dalam Al-Quran ada 6.000 ayat. Para ulama berbeda pendapat mengenai yang lebih dari 60.000 tersebut ya, karena memang sekarang ada riset terbaru memiliki berapa ayat gitu dan lain sebagainya. Ada pula yang menyatakan jumlahnya 6.236 ayat. Demikian disebutkan oleh Abu Amr Al-Dani dalam kitabnya Al-Bayan. Mengenai jumlah kata, menurut Al-Fadl bin Syahjan dari atau bin Yasir, yaitu sebanyak 77.439 kata. Sedangkan mengenai hurufnya, Salam Abu Muhammad Al-Hammami mengatakan Al-Hazaz bin Yusuf pernah mengumpulkan para qurra, ahli bacaan Al-Quran, atau hafaz, para penghafal Al-Quran, dan kutab, para penulis Quran. Lalu ia mengatakan, beritahukan kepadaku mengenai Al-Quran secara keseluruhan. Berapa hurufnya? Setelah dihitung, mereka sepakat bahwa jumlahnya 340.740 huruf. Kemudian Hazaz mengatakan, sekarang beritahukan kepadaku mengenai pertengahan Al-Quran.
Dan ternyata pertengahan Al-Quran itu ada huruf fa dalam kalimat wal yatalatov pada surat Al-Kahfi. Para ulama berbeda pendapat mengenai arti kata surat. Dari kata apa ia diambil. Apa yang berpendapat bahwa kata surah itu berasal dari kata al-ibana, kejelasan, dan irtifa'u, ketinggian. Seorang penyair An-Nabigah mengatakan, alam taro anna Allah a'taka surah taro kulla maliki dunaha yatadabdab. Tidaklah engkau mengetahui bahwa Allah telah memberimu kedudukan yang tinggi, yang engkau melihat setiap raja di hadapannya merasa bimbang. Dengan pembaca berpindah dari satu tingkatan ke tingkatan lainnya, ada yang mengatakan karena kemuliaan dan ketinggian laksana pagar negeri. Ada juga yang mengatakan disebut surat karena ia potongan dari bagian dari Al-Quran yang berasal dari kata asarul inai, yang berarti sisa dari bagian kata yang asalnya berhamzah. Kemudian hamzah tersebut diganti menjadi doma waw karena huruf sebelumnya berdoma. Ada juga yang mengatakan disebut surat karena kelengkapan dan kesempurnaannya. Karena bangsa Arab menyebutnya unta yang sempurna dengan surah, gitu, dengan surat. Menurut penulis, boleh juga berasal dari rangkuman dan liputan terhadap ayat-ayat yang dikandungnya, seperti halnya pagar negeri disebut demikian karena meliputi rumah dan tempat tinggal penduduknya. Gitu ya. Jamak dari surah adalah suar. Ya, jamaknya suar adalah surah adalah suar. Ada juga yang menjamaknya dengan kata surotun dan suarotun. Sedangkan ayat merupakan tanda pemutus kalimat sebelumnya. Dengan yang sesudahnya artinya terpisah tersendiri dari lain-lainnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ayata mulki, sesungguhnya ayat adalah tanda kekuasaannya. Quran Surat Al-Baqarah 248. An-Nabigah berkata, tawahamtu ayatillaha fa'arabtuha lisiyati a'wamin wada'a musabi. Aku membayangkan ciri-cirinya, maka aku pun mengenalnya. Setelah berlalu 6 tahun dan sekarang yang ke-7. Ada juga yang mengatakan disebut ayat karena ia merupakan kumpulan dan kelompok huruf-huruf Al-Quran. Sebagaimana dikatakan mereka keluar dengan ayatnya, yaitu dengan kelompoknya. Seorang penyair mengatakan, kami keluar dari Nagbain, tiada kampung seperti kami. Dengan membawa serta kelompok kami menggiring ternak unta. Ada juga yang menyatakan disebut ayah karena ia merupakan suatu keajaiban yang tak sanggup manusia berbicara sepertinya. Sibawayh mengatakan kata itu berasal dari kata ayah, seperti akamah dan syajarah. Lalu huruf ya yang satu berubah menjadi alif, sehingga menjadi ayah. Jamaknya adalah ayun atau ayabun. Sedangkan yang dimaksud kalimat kata itu adalah satu lafaz saja, tetapi bisa juga terdiri dari 2 huruf, misalnya ma, la, dan lain sebagainya. Atau bahkan lebih dari 2 huruf, dan paling banyak adalah 10 huruf, misalnya
Fa'asqainakumu, dan terkadang satu kalimat menjadi ayat. Abu Amr Ad-Dani mengatakan, aku tidak mengetahui satu kalimat merupakan satu ayat kecuali firman Allah mudhammatan yang terdapat dalam surat Ar-Rahman. Al-Qurtubi mengatakan, para ulama sepakat bahwa di dalam Al-Quran tidak terdapat satu pun susunan kata yang azami atau non-Arab. Dan mereka sepakat bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa nama asing atau non-Arab. Misalnya lafaz Ibrahim. Nah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran surat 1.1. Surat ke-1 ayat 1. Disebut Al-Fatihah. Tadi sudah ya kita membahas tentang bagaimana karakteristik dari surat Al-Fatihah itu. Ada tentang surah, kenapa disebut surah, kenapa disebut ayat. Kita lanjut ke Al-Fatihah. Disebut Al-Fatihah artinya pembukaan kitab secara tertulis. Dan dengan Al-Fatihah itu dibuka bacaan di dalam sholat. Anas bin Malik menyebutkan Al-Fatihah itu disebut juga Ummul Kitab menurut jumhur ulama. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, ia menuturkan Rasulullah bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah Ummul Quran. Ummul Kitab As-Sab'ul Matsani, yaitu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quranul Azim. Surat ini disebut juga dengan sebutan Alhamdu dan As-Solah. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Robnya, dia berfirman, aku membagi solat antara diriku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Jika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah berfirman, aku telah dipuji oleh hambaku. Al-Fatihah disebut as-sholah karena Fatihah itu sebagai syarat sah solat. Selain itu, Al-Fatihah disebut juga As-Sifa berdasarkan hadis riwayat Az-Zarimi dari Abu Sa'id sebagai hadis marfu ya. Fatihatul Kitab itu merupakan sifa, penyembuh atau obat ya dari setiap racun katanya. Juga disebut Ar-Ruqyah berdasarkan hadis Abu Sa'id, yaitu ketika menjampi atau meruqyah seseorang yang terkena sengatan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah atau Makkiyah. Demikian dikatakan Ibnu Abbas, Qatadah, dan Abu Al-Aliyah. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa surat ini turun di Madinah atau Madaniyah. Inilah pendapat Abu Hurairah. Mujahid, Atha bin Yasar, dan Az-Zuhri ada yang berpendapat surat Al-Fatihah turun 2 kali. Sekali turun di Mekah dan yang sekali lagi di Madinah. Pendapat pertama lebih sesuai dengan firman Allah, walaqad atainaka sab'an minal masani, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu sab'al minal matsani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Al-Hijr 87. Wallahu a'lam. Nah, dan surat ini secara sepakat terdiri dari 7 ayat ya. Hanya saja terdapat perbedaan dalam masalah basmalah.
apalagi sebagai ayat yang berdiri sendiri pada awal surat Al-Fatihah. Sebagaimana menurut kebanyakan para qurra Kufah dan pendapat segolongan sahabat dan tabi'in, atau bukan sebagai ayat pertama dari surat tersebut. Bagaimana yang dikatakan para qurra dan ahli fikih Madinah. Dan mengenai hal ini terdapat 3 pendapat yang insya Allah akan dikemukakan pada pembahasan berikutnya. Nah, karena ini hanya sebagai pendahuluan dulu, nanti akan lebih terperinci dibahas tentang bagaimana perbedaan pendapat tentang basmalah dan lain sebagainya. Baik, lanjut. Mereka mengatakan surat Al-Fatihah terdiri dari 25 kata dan 113 huruf. Al-Bukhari mengatakan dalam kitab tafsir, disebut Ummul Kitab karena Al-Fatihah ditulis pada permulaan Al-Quran dan dimulai dibaca pada permulaan sholat. Ada juga yang berpendapat disebut demikian karena seluruh makna Al-Quran kembali kepada apa yang dikandungnya. Ibnu Jarir mengatakan orang Arab menyebut untuk semua yang mencakup kata mendahului sesuatu jika mempunyai hal-hal lain yang mengikutinya, dan ia sebagai pemuka yang meliputinya, seperti al-ra's, sebutan untuk kulit yang meliputi otak. Mereka menyebut bendera dan panji tempat berkumpul pasukan dengan Zu Ar-Rumah mengatakan, pada ujung tombak itu terdapat panji kami yang menjadi lambang bagi kami sebagai pedoman segala urusan yang sedikit pun takkan kami mengkhianatinya. Nah, di sini ada kata ala ra'sihi lana, ya, panji kami. Maksudnya tombak. Mekah disebut Ummul Qura karena keberadaannya terlebih dahulu dan sebagai penghulu bagi kota-kota lain. Ada juga yang berpendapat karena bumi terbentang darinya. Dan benar disebut As-Sab'ul Matsani karena As-Sab'u Matsani karena dibaca berulang-ulang dalam sholat pada setiap rakaat, meskipun kata al-matsani memiliki makna lain, sebagaimana akan dijelaskan pada tempatnya insya Allah. Selanjutnya, keutamaan Al-Fatihah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, katanya, aku pernah mengerjakan sholat, lalu Rasulullah memanggilku. Tetapi aku tidak menjawabnya sehingga aku menyelesaikan sholat. Setelah itu aku mendatangi beliau, maka beliau pun bertanya, apa yang menghalangimu datang kepadaku? Maka aku menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tadi sedang mengerjakan sholat. Lalu beliau bersabda, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanus tazibullaha wali rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Rasul menyerumu kepada yang memberi kehidupan kepadamu. Quran Surat Al-Anfal. Dan setelah itu beliau bersabda, akan aku ajarkan kepadamu suatu surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Sebelum engkau keluar dari masjid ini, maka beliau pun menggandeng tanganku, dan ketika beliau hendak keluar dari masjid, aku katakan, ya Rasulullah, engkau tadi telah berkata akan mengajarkan kepadaku surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kemudian beliau menjawab, benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ia adalah As-Sab'ul Matsani dan Al-Quranul Azim yang telah diturunkan kepadaku. Demikian pula yang diurayatkan Al-Bukhari, Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah melalui beberapa jalur sanad dari Sumbah.
Nah, lanjut. Para ulama menjadikan hadis ini dan semisalnya sebagai dalil keutamaan dan kelebihan sebagian ayat dan surat atas yang lainnya. Sebagaimana disebutkan, banyak ulama diantaranya Ishaq bin Rahawai, Abu Bakar ibnu Al-Arabi, Ibnu Al-Khafar, seorang penganut mazhab Maliki. Sedangkan kelompok lainnya berpendapat bahwasanya tidak ada keutamaan suatu ayat atau surat atas yang lainnya karena semuanya merupakan firman Allah. Supaya hal itu tidak menimbulkan dugaan adanya kekurangan pada ayat yang lainnya, meski semuanya itu memiliki keutamaan. Pendapat ini dinukil oleh Al-Qurtubi dari Al-Asy'ari, Abu Bakar Al-Baqilani, Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti, Abu Hayyan Yahya bin Yahya, dan sebuah riwayat dari Imam Malik. Ada hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Fadhailul Quran dari Abu Sa'id Al-Khudri, katanya, kami pernah berada dalam suatu perjalanan, lalu kami singgah. Tiba-tiba seorang budak wanita datang seraya berkata, sesungguhnya kepala suku kami tersengat dan orang-orang kami sedang tidak berada di tempat. Apakah di antara kalian ada yang bisa memberi ruqyah? Lalu ada seorang laki-laki yang berdiri bersamanya, yang kami tidak pernah menyangkanya bisa meruqyah. Kemudian orang itu membacakan ruqyah, maka kepala sukunya itu pun sembuh. Lalu kepala suku menyuruhnya memberi 30 ekor kambing, sedang kami diberi minum susu setelah ia kembali. Kami bertanya kepadanya, apakah engkau memang pandai dan bisa meruqyah? Maka ia pun menjawab, aku tidak meruqyah kecuali dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Jangan berbuat apapun sehingga kita datang dan bertanya kepada Rasulullah, sahut kami. Sampainya di Madinah, kami menceritakan hal itu kepada Nabi, maka beliau pun bersabda, dari mana dia tahu bahwa surat Al-Fatihah itu sebagai ruqyah atau jampi? Bagi-bagilah kambing itu dan berikan satu bagian kepadaku. Demikian pula riwayat Muslim dan Abu Daud. Hadis lainnya riwayat Muslim dalam kitab Sahih An-Nasai, dalam kitab Sunan dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Rasulullah sedang bersama malaikat Jibril, tiba-tiba Jibril mendapat suara dari atas. Maka Jibril mengarahkan pandangannya ke langit seraya berkata, itu adalah dibukanya sebuah pintu di langit yang belum pernah terbuka sebelumnya. Ibnu Abbas melanjutkan, dari pintu itu turun malaikat dan kemudian menemui Nabi, seraya berkata, sampaikanlah berita gembira kepada umatmu mengenai dua cahaya. Kedua cahaya itu telah diberikan kepadamu dan belum pernah sama sekali diberikan kepada seorang nabi pun sebelum dirimu, yaitu Fatihatul Kitab dan beberapa ayat terakhir surat Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca satu huruf saja darinya, melainkan akan diberi pahala kepadamu. Lafaz hadis di atas berasal dari An-Nasai, dan lafaz yang sama juga diriwayatkan Muslim. Muslim juga meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah dari Nabi. Beliau bersabda, man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya hidajun salasata ghairu tamam. Barang siapa yang mengerjakan sholat tanpa membaca Ummul Quran, maka sholatnya itu tidak sempurna. Tidak sempurna, tidak sempurna. Dikatakan kepada Abu Hurairah, kami berada di belakang imam, maka Abu Hurairah berkata, bacalah Al-Fatihah itu di dalam hatimu, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Allah berfirman, ini sabdanya ya, langsung ke terjemah. Allah berfirman,
Aku telah membagi solat menjadi dua bagian antara diriku dengan hambaku, dan bagi hambaku yang ia minta, jika ia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Dan jika ia mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Jika ia mengucapkan Maliki Yaumiddin, maka Allah berfirman, hambaku telah memuliakanku. Dan pernah Abu Hurairah menuturkan, hambaku telah berserah diri kepadaku. Jika ia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, inilah bagian diriku dan hambaku, dan untuk hambaku yang ia minta. Dan jika ia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka Allah berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku pula apa yang ia minta. Demikian pula diriwayatkan An-Nasai. Penjelasan mengenai hadis ini yang khusus tentang Al-Fatihah terdiri dari beberapa hal. Pertama, disebutkan dalam hadis tersebut kata solat, dan maksudnya adalah bacaan seperti firman Allah, wala tajhar bisolatika wala tuhafid biha wabtagi baina dzalika sabila. Janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam solat, dan jangan pula merendahkannya, serta carilah jalan tengah di antara keduanya. Quran Surat Al-Isra 110. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih dari Ibnu Abbas, demikian pula firman Allah dalam hadis ini, aku telah membagi solat menjadi dua bagian di antara diriku dengan hambaku, setelah untukku dan setengah untukku dan setengah lainnya untuk hambaku. Dan bagi hambaku apa yang ia minta. Kemudian Allah menjelaskan pembagian itu secara rinci dalam bacaan Al-Fatihah. Hal itu menunjukkan keagungan bacaan Al-Fatihah dalam solat dan merupakan rukun utama. Apabila disebutkan kata ibadah dalam satu bagian, sedangkan yang dimaksud adalah bagian lainnya, artinya bacaan Al-Fatihah sebagaimana disebutnya kata bacaan sedang bermaksud adalah solat itu sendiri. Dalam firman-Nya, wa Qur'anal faz, inna Qur'anal faz kana mashhuda, dan dirikanlah solat subuh, sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Sebagaimana secara jelas disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, solat subuh itu disaksikan oleh malaikat malam dan oleh malaikat siang. Itu ya, jadi salat subuh itu sangat penting sekali, jangan sampai terlambat, dilalaikan, harus tepat waktu ya, apalagi dengan qobla subuhnya. Oke, lanjut ya, masih tentang pembahasan keutamaan surat Al-Fatihah. Semuanya itu menunjukkan bahwa menurut kesepakatan para ulama, bacaan Al-Fatihah dalam sholat merupakan suatu hal yang wajib. Namun demikian, mereka berbeda pendapat mengenai apakah selain Al-Fatihah ada surat tertentu yang harus dibaca atau cukup Al-Fatihah saja. Nah, mengenai hal ini terdapat dua pendapat. Menurut Abu Hanifah, para pengikutnya dan juga yang lainnya, bacaan Al-Quran itu tidak ditentukan surah atau ayat apapun yang dibaca akan memperoleh pahala. Mereka berhujah dengan keumuman firman Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah olehmu apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Quran Surat Al-Muzammil ayat 20.
Dan sebuah hadis yang berpendapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah mengenai kisah seorang yang kurang baik dalam mengerjakan sholatnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza kumta ila sholati fakabbir, summa qara ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Jika engkau mengerjakan sholat, maka bertakbirlah, lalu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Menurut mereka, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membaca yang mudah dari Al-Quran, dan beliau tidak menentukan bacaan Al-Fatihah atau surat lainnya. Ini adalah pendapat yang kami pilih. Kedua, diharuskan membaca Al-Fatihah dalam sholat. Jika seseorang tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, para sahabat mereka serta jumhur ulama. Pendapat mereka ini didasarkan pada hadis yang disebutkan sebelumnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man sholata sholata lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya hidajun." Barang siapa mengerjakan sholat lalu ia tidak membaca umul kitab di dalamnya, maka sholatnya itu terputus. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, An-Nasai, dan Abu Daud dan Abu Hurairah dari Nabi SAW. Selain itu, mereka juga berdalil dengan sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Az-Zuhri dari Mahmud bin Az-Rabi dan Ubadah bin As-Samit. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "La sholata liman lam yaqra bi Fatihatul Kitab." Tidak sah solat bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Dan diriwayatkan dalam Sahih Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "La tajziu salatan la yuqra'u biha bi ummil Qur'an." Tuzi'u, ya, tidak sah solat yang di dalamnya tidak dibacakan umul Quran. Hadis-hadis mengenai hal ini sangat banyak dan terlalu panjang jika kami kemukakan di sini tentang perdebatan mereka. Dan kami telah kemukakan pendapat mereka masing-masing dalam hal ini. Kemudian Imam Syafi'i dan sekelompok ulama berpendapat bahwa bacaan Al-Fatihah wajib dilakukan pada setiap rakaat dalam sholat. Sedangkan ulama lainnya menyatakan bacaan Al-Fatihah itu hanya pada sebagian besar rakaat. Hasan Al-Basri dan mayoritas ulama Basrah mengatakan bacaan Al-Fatihah itu hanya wajib dalam satu rakaat saja pada seluruh sholat, berdasarkan pada kemutlakan hadis Rasulullah SAW di mana beliau bersabda, "La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah sholat bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Sedangkan Abu Hanifah dan para sahabatnya At-Tsauri serta Az-Auza'i berpendapat bacaan Al-Fatihah itu bukan suatu hal yang ditentukan atau diwajibkan. Bahkan jika seseorang membaca selain Al-Fatihah, maka ia tetap mendapatkan pahala. Hal itu didasarkan pada firman Allah, "Faqra'u ma tayassaru minal Qur'an." Maka bacalah olehmu apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Quran surat Al-Mujammil ayat 20. Wallahu alam bisawab. Nah, itu ya. Untuk pertemuan pertama kita cukupkan dulu pada bagian keutamaan Al-Fatihah pada poin kedua ya. Kita nanti lanjut, kita akan baca, pelajari, kaji ya untuk Ibnu Katsir ini. Yang ketiga tentang keutamaan Al-Fatihah. Untuk sekarang dicukupkan dulu, biar tidak terlalu panjang, kita lanjut pada besok ya, untuk tanggal 2 Ramadan. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak tentang bagaimana kita mengkaji surat tafsir Ibnu Katsir ini ya.
Dan perlu diketahui untuk Ibnu Katsir ini, terjemah Indonesia ini disusun, saya membaca dari yang disusun dari Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq As-Seh. Ya, di sini tafsir Ibnu Katsir jilid 1. Pustaka Imam As-Syafi'i. Nah, ini saya dari pustaka Imam As-Syafi'i. Untuk penulisnya, nah ini ya. Penerjemah M. Abdullah Ghaffar, M. Abdurrahim Mutsi, Abdul Hisan Asari, pengedit M. Yusuf Harun, Bogor, Pustaka As-Syafi'i ya. Itu tahun berapa ya? 2004 ya. Nah, ini dari Majelis Ulama Indonesia, sudah di ACC ya. Nah, ini tafsir Ibnu Katsir jilid 1 punya Abdul Ghaffar, Yusuf Harun, pengedit Yazid dan lain sebagainya. Baik, itu saja cukupkan untuk pertemuan yang pertama. Tentang tadi kita sudah membahas yang namanya bagaimana turunnya di mana surat Al-Fatihah itu, karakternya bagaimana ya. Dari membaca bismillah tadi dan lain sebagainya. Kita lanjut ya. Alhamdulillah kita sudah bisa berusaha untuk mengkaji surah tafsir Ibnu Katsir ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita lanjut lagi untuk bagian keduanya, tentang bagian ketiga tentang keutamaan Al-Fatihah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal ibadah untuk kita semua di Ramadan ini. Dilipat gandakan semua ibadah kita, amal kita menjadi pahala, diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap sehat, tetap mari kita lakukan yang terbaik, manfaatkan Ramadan ini sebaik mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.